Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan membahas teknik pengujian perangkat lunak white box menggunakan unit test pada Python 3. Sebelum mempresentasikan hasil dari kelompok kami, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yaitu terdapat Yuniru Bagaskara, absen 25, dan ada Natasha Mutiara, absen 16, serta saya sendiri Subhan Indra, absen 23. Dan kami dari kelas TI 3H. Unit test, sebuah framework unit testing yang ada pada bawaan library Python dan terinspirasi oleh JUnit. Metode yang ada di unit test, yang pertama ialah metode assert equal a, b. Pengecekannya ialah a sama dengan b. Untuk metode assert not equal a, b, untuk pengecekannya ialah a tidak sama dengan b. Untuk metode assert true x, untuk pengecekannya bool x is true. Untuk metode assert false x, untuk pengecekannya bool x is false. Untuk metode assert is a, b, untuk pengecekannya ialah a is b. Untuk metode assert is not a, b, pengecekannya ialah a is not b. Untuk metode assert is non-x, untuk pengecekannya ialah x is none. Untuk metode assert is not non-x, untuk pengecekannya x is not none. Untuk metode assert in a, b, untuk pengecekannya a in b. Untuk metode assert not in a, b, untuk pengecekannya a not in b. Untuk metode assert is instance a, b, untuk pengecekannya is instance a, b. Untuk metode assert not is instance a, b, untuk pengecekannya not is instance a, b. Selanjutnya ialah percobaan. Di percobaan kami menggunakan project kalkulator. Project di sini terdapat di link GitHub dari salah satu anggota kelompok saya, yaitu Uniru. Link GitHub sudah tertera pada halaman berikut dan bisa di-download. Karena di sini kami menggunakan Python, untuk pertamanya ialah download terlebih dahulu untuk Pythonnya di link berikut, yaitu www.python.org/downloads. Jika sudah memiliki Python, maka tidak perlu download lagi. Dan karena di sini kami menggunakan VS Code untuk melakukan testing pada Python, untuk pertamanya kita harus mendownload extension Python di VS Code. Jika sudah memiliki Python di extension VS Code, tidak perlu install lagi. Lalu selanjutnya bisa dibuka project dari salah satu teman saya tadi, Uniru, di VS Code. Dan di project tersebut terdapat dua file Python, yaitu pertama kalkulator dan kalkulator test. Kalkulator test berfungsi sebagai pengecekan fungsi pada kalkulator apakah terdapat kesalahan atau tidak. Dan di sini yang kita lakukan adalah menjalankan kalkulator test untuk melakukan testing pada kalkulator. Untuk melakukan testing nanti akan dijelaskan oleh Natasha. Untuk Natasha dipersilahkan. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengecekannya. Untuk pengecekannya kita klik kanan pada kalkulator test dan pilih run all test. Kemudian jika muncul notice framework configure, maka klik enable and configure a test framework. Secara otomatis akan memunculkan kolom select or test framework or tool to enable. Kita pilih unit test. Kemudian pilih root directory pada select the directory containing the test dan pilih test.py pada select the pattern to identify test files. Kemudian secara otomatis akan menambahkan file bernama vsize and VS Code yang berisikan tentang konfigurasi testing pada Python serta menambahkan tool test. Sekarang kita bisa melakukan testing pada Python. Yang pertama, klik kanan pada kalkulator test dan pilih run all test. Kemudian di bawah pojok bawah, di bagian bawah muncul seperti
gambar berikut. Klik centang pada notifikasi tersebut, kemudian pilih View Test Output. Maka akan menghasilkan tampilan output hasil dari testing tersebut. Jika hasil tes menandakan OK, maka codingan dari kalkulator sudah benar dan tidak mengalami error. Tapi, jika mengalami error pada codingan kalkulator, maka output dari kalkulator tes akan menghasilkan fail. Kemudian untuk selanjutnya, cara pengerjaannya akan dicontohkan oleh Unero. Untuk Unero dipersilahkan. Langsung saja ke kode. Ini saya membuat sebuah kelas Python kalkulator, terus ada inisialisasinya yaitu what, yakni berupa string, terus ada 5 metode untuk perhitungan, yakni tambah, kurang, kali, bagi, sama mod. Itu aja. Terus ini division atau pembagiannya, ada percabangannya. Lainnya cuma simple aja, plus, min, kali. Langsung ke tes. Berikut menggunakan library unit test, terus mengimport semua metode dari kelas sebelumnya yaitu kalkulator. Terus ini ada kelasnya, kalkulator test, unit test dengan parameternya. Terus berikut fungsi-fungsi testingnya, unit testnya. Pertama, menggunakan setup. Setup akan dipanggil secara pertama, meskipun nantinya akan ditaruh di akhiran, di ini akan dijalankan terlebih dahulu. Terus ada fungsi untuk mengecek hasil apakah sama, mengecek hasil keluaran itu salah apa tidak, benar apa tidak, terus apakah instannya. Jadi di contoh ini mengecek bahwa objek calc self.calc adalah instan dari kalkulator, kelas kalkulator atau objek kalkulator. Lalu di sini nyoba untuk mengassert bila return itu false. Lalu bisa juga ini untuk mengecek pembagian tadi dibagi 0 atau infinity. Lalu juga ada fungsi assert yang mengecek apakah keluaran itu berupa float yang panjang. Jadi nanti ini dibulatkan di 1,1 dibagi 33 kan hasilnya panjang banget. Nah, itu dibulatkan dengan menggunakan assert almost equals yang punya parameter ini 3 kalau di Python 3. Pertama result expected sama place ini untuk membulatkan tadi. Nanti coba ditebak. Ini oke aja, tapi pokoknya 1 dibagi 33 ini hasilnya adalah 0,03333. Jadi dibulatkan 2 kan nanti sama, jadi pas ini result tesnya. Lalu ada ngecek mod, tapi ini menggunakan assert greater. Greater ini digunakan ketika hasil ini lebih dari yang diperkirakan. Jadi di sini saya nyoba untuk mengecek hasil mod antara 39 dengan 11. Kan kalau di mod itu 33,
terus harusnya resultnya itu 6. Jadi yang jelas ini bakal pas, soalnya 6 lebih dari 2. Terus ini ada salah satu contoh bahwa tesnya itu bisa menemukan bug. Jadi dalam kelas kalkulator tadi itu, kalau kita mengurangi 1 dengan 0 itu tidak jadi -1, melainkan 1 saja. Jadi bisa menggunakan assert not equal, yang nantinya itu ngecek bahwa hasil itu bukan -1 gitu. Nah, kalau dijalankan ini saya menggunakan VS Code, jadi langsung gampang sih, gampang menggunakannya. Yang pertama, penulisan fungsinya itu harus didahului tes ataupun tes di belakang. Pokoknya ada settingannya di VS Code-nya. Nah, ini kalau kita run, klik kanan terus run current test file. Nah, di output ini nanti ada oke. Sama di sini tes. Nah, ini hijau semua. Tapi kalau salah, 12. Kalau salah nanti, nah ini salah. Dan nanti di atasnya juga, ini di atas setiap fungsi ada ikon menunjukkan apabila tes itu salah atau tidak. Terus di outputnya juga bakal ada tulisan fail dan juga apakah yang salah. Nah, ini contohnya, assertion error 10 bukan 10 yang diinginkan, tapi saya tes 12. Oke. 10. Saya lagi. Nah, sudah hijau semua. Nah, begitu. Kalau di Python lebih mudah menggunakan unit test. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.